Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Sekarang nih di zaman ini banyak kita temui pakaian-pakaian unisex yang bisa digunakan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Apalagi di masa anak-anak yang masih kecil itu, Ustazah, mereka itu masih sulit untuk dibedakan karena masih lucu-lucunya kayak gitu, Ustazah. Nah, di samping itu juga ketika anak sudah memasuki SMP atau SMA, kadang kayak perempuan nih enak pakai celana saja gitu. Karena itu tadi sudah unisex gitu. Jadi bisa digunakan oleh perempuan atau laki-laki. Nah, kayak gitu bagaimana pandangan Ustazah mengenai hal tersebut? Baik, Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Teman-teman, saudariku yang saya cintai, ketahuilah bahwa di dalam Islam itu ada perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Ya enggak? Itu yang harus kita pelajari. Apa sih sebenarnya aurat perempuan itu dan apa sebenarnya aurat laki-laki? Nanti ini hubungannya kaitannya dengan pakaian, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa aurat perempuan itu harus tertutupi selain wajah dan telapak tangan, maka bagi seorang ibu hendaklah ia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana layaknya seorang perempuan berpakaian. Kalau seandainya misalnya masih anak-anak, apakah boleh mereka tidak diajarkan dulu untuk tidak memakai kerudung, misalnya masih anak-anak bayi, misal contohnya, maka hal ini tidak apa-apa. Tapi yang pasti anak-anak perempuan tuh punya baju yang menjadi khasannya sendiri gitu loh. Contoh misalnya gaun-gaun, ya itu kan ciri khas anak perempuan. Saya itu teman-teman melihat, Masya Allah ya, kawan-kawan saya yang berada di Yaman, ketika mereka mendidik anak perempuan terutama dalam hal berpakaian, mereka itu benar-benar dari kecil tuh anak-anak sudah biasa dipakaikan dengan pakaian khas perempuan gitu loh. Maksudnya anak-anak yang belum balik itu mereka pakaikan gaun-gaun ya. Walaupun anak-anak yang belum balik ini tidak langsung mereka kenakan harus menutup aurat secara tertutup rapi gitu, semuanya tertutup, tidak. Namun sang ibu dia tahu bagaimana memberikan pakaian khas yang menjadi ciri khas anak perempuan. Begitu pula anak laki-laki. Kalau di Timur Tengah itu kan anak laki-laki biasa pakai ini ya, pakai gamis, tapi gamis yang khusus ikhwan gitu loh. Ada bedanya gamis yang akhwat dan yang ikhwan. Atau pakai imamah, ini kan ciri khas anak laki-laki. Maka biasanya di rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Yaman terutama, mereka biasa memakaikan anak laki-laki mereka dengan baju khasnya ya, gamis yang memang khusus untuk laki-laki, atau dipakaikan imamah ya. Imamah ini kan penutup kepala yang mana itu adalah bagian dari ciri khas kaum laki-laki ya. Sehingga Masya Allah saya lihat bahwa anak-anak di sana, anak-anak di Timur Tengah terutama di Yaman yang kami pernah tinggal di dalamnya, itu mereka Masya Allah ya, kalau sudah balik benar-benar mereka tuh dewasa gitu loh teman-teman, dewasa. Bayangkan saja ya, anak-anak sana itu kalau mereka sudah balik, maka perempuannya itu sudah berhijab rapi sesuai dengan syariat. Dan bagi anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki mereka kalau sudah balik, mereka itu tahu diri. Mereka tahu bahwa dia harus menjadi laki-laki yang laki-laki sejati gitu, laki-laki yang sebenarnya. Masya Allah. Dan ini menjadi bukti ya akhwat bahwa sesungguhnya kalaulah kita mendidik anak-anak sesuai dengan fitrahnya, maka tidak ada penyimpangan-penyimpangan seksual. Ya, kita saat ini memiliki PR besar ya teman-teman. PR besar adanya subhanallah
pecinta sesama jenis, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Adanya gay dan lesbian, ya subhanallah. Dan ini adalah salah satu penyimpangan seksual, ya masya Allah. Dan ternyata kalau ditelisik, kenapa banyak laki-laki saat ini suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan? Di antaranya ya akhwat, faktor yang mendorong mereka akhirnya mencintai sesama jenis itu karena diantaranya karena kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua, terutama pendidikan seksualitas, ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.